Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bernama Kairani Marpaung dengan NIM 0506183 berasal dari Fakultas Ekonomi Bisnis Islam dengan prodi manajemen. Di sini mengenai kaidah dalam fikih muamalah. Salah satu babnya itu mengenai kaidah riba hutang, dimana kita kenal bahwa riba secara harfiah itu berasal dari kata ziyadah yang artinya tambahan, dan secara umum kita itu mengenal bahwa riba itu melebihkan jumlah pengembalian dari pinjaman gitu. Dan secara prakteknya itu berarti pengembalian tambahan dari harta pokok atau modal dalam transaksi yang kita lakukan di hutang tadi. Jadi kaidahnya itu berbunyi kullu qardin jarra naf'am fahuwa riba, yang berarti setiap pinjaman yang menghasilkan keuntungan atau manfaat adalah riba. Ingat bahwa pinjaman yang menghasilkan keuntungan di mana kita mendapatkan manfaat di dalamnya, maka itu adalah tergolong riba. Penjelasannya bahwa ditegaskan pada kaidah ini bahwa tidak boleh mengambil keuntungan material dari transaksi hutang piutang yang kita lakukan, karena itu tergolong riba yang diharamkan dalam ajaran Islam. Perlu ditekankan bahwa akad utang piutang adalah akad tabarruk, yang artinya itu bersifat tolong menolong, dimana karena kita tolong menolong, janganlah kita mengambil keuntungan. Nah, jadi karena sifatnya tolong menolong, maka dia berorientasi untuk ibadah, kita mendapatkan pahala, dan demi kepentingan kita bermasyarakat, yaitu sosial, bukan bersifat komersial gitu. Dalil yang menjelaskan tentang buruknya melakukan riba ini terdapat pada surah An-Nisa ayat 161 yang berbunyi wa akhzihumur riba wa qad nuhum anhu wa aklihim amwalan nasi bil batil wa aqtadna lil kafirina minhum azaban alim, yang berarti dan disebabkan mereka memakan riba padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan cara yang batil, kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih. Pada ayat surah An-Nisa ini bahwa dijelaskan tidak baik melakukan riba, karena itu dilarang sama Islam, karena itu buruk, karena kita sama saja memakan harta benda orang dengan yang batil. Nah, kita bahkan tergolong kafir dan kita akan mendapatkan siksa yang pedih di akhirat nanti. Kemudian ada penjelasan hadisnya yang berbunyi la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qala hum sawa, yang berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuk orang yang memakan harta riba, yang memberikan riba, penulis transaksi riba, dan kedua saksi transaksi riba, mereka semuanya berdosa. Hadis riwayat Muslim. Pada hadis ini dijelaskan bahwa kita itu dikutuk melakukan transaksi riba, baik kita memberikan riba tersebut, penulis transaksinya, bahkan saksi di dalam transaksi riba itu dikatakan berdosa. Maka sungguh buruk melakukan yang namanya riba ini. Jadi perlu kita mengetahui mana transaksi yang termasuk riba,
perlu kita mengenali bagaimana sih riba itu. Kemudian selanjutnya penjelasannya, bila si peminjam memberi tambahan atau hadiah pada awal akad pinjaman atau pada masa pertengahan peminjaman, hukum terhadap tambahan atau hadiah itu adalah riba. Sesuai dengan penjelasan sebelumnya, kalau kita mengambil keuntungan sesuai di kesepakatan awal maupun di pertengahan, maka itu disebut riba. Namun, bila si peminjam memberikan tambahan atau hadiah setelah melunasi pinjaman tanpa ada kesepakatan sebelumnya, maka itu tidak mengapa. Bahkan kita itu dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melunasi pinjaman unta kepada seseorang dengan menyerahkan unta yang berumur lebih tua daripada unta yang beliau pinjam sebelumnya, di mana Rasulullah bersabda, "Inna hiyarokum ahsanukum qodo'a," yang berarti orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling baik ketika menyelesaikan hutang. Jadi di sini penjelasannya bahwa kita dianjurkan itu untuk memberikan sesuatu setelah kita melunasi hutang kita tadi, atau lebih tepatnya kalau bisa memberikan pinjaman itu, kita berikanlah yang terbaik. Namun ini tidak sesuai kesepakatan awal. Mungkin ada kejadian tiba-tiba ada berlebih dari hal yang mau kita berikan ini. Misalnya sebelumnya kita pinjam 500.000 kepada teman kita. Namun ini ada kayak kita punya kue gitu kan, tapi kita beri gitu. Tapi itu nggak sesuai kesepakatan di awal. Nah, jadi yang katakan riba ini tidak ada kesepakatan di awal gitu. Selanjutnya, hal yang perlu diingat agar terhindar dari riba utang ini. Apa aja yang perlu kita perhatikan gitu dalam melihat transaksi atau dalam melakukan hutang piutang ini agar tidak tergolong riba. Yang pertama, kenali dulu bahwa di dalam transaksi itu, hutang piutang itu tidak ada keuntungan di dalamnya. Baik keuntungan itu tanpa kesepakatan di awal ataupun pertengahan, itu tidak ada. Nah, yang kedua, bersifat tabaruk atau tabayun. Berarti ini bersifatnya hanya tolong-menolong, di mana keuntungannya itu kita hanya mendapatkan pahala telah menolong orang yang membutuhkan. Itulah sifatnya. Yang ketiga, pahami bahwa bahaya riba dalam Islam, karena itu termasuk dosa besar. Karena kalau sudah termasuk dalam riba, maka cepatlah kita keluar dalam transaksi tersebut sebelum kita terjerumus dan jadi kebiasaan. Yang keempat, pahami dulu transaksi utang piutang. Kita lihat dulu bagaimana proses dari utang piutang yang kita lakukan. Apalagi ini zamannya online, banyaknya aplikasi yang menyediakan akad pinjaman tanpa kita sadar itu berbau bunga, yang berarti kita membayar lebih dari pokok pinjaman yang kita lakukan gitu. Yang kelima itu, kita harus mengetahui cara bertransaksi yang halal. Yang dibolehkan itu transaksi seperti apa aja di dalam Islam. Seperti di sini contohnya adanya akad murabahah, akad istisna, akad mudarabah, wadiyah, dan lain sebagainya. Yang keenam itu, kita harus memiliki sifat qanaah di dalam diri. Berarti apa yang kita dapatkan itu, kita harus merasa cukup atau bersyukur gitu. Kalau kita punya lebih,
kita tolong orang, kita jangan ambil manfaat dari orang tersebut. Gitu. Yang ketujuh, ketika berhutang pada lembaga keuangan, kalau bisa yang tidak ada unsur ribanya. Bahkan tidak harus memilih yang tidak ada unsur ribanya, karena banyak juga bank yang masih konvensional ya. Kalau bisa, karena kita Islam, pakailah yang berbau syariah, yang sistemnya itu riba berbagi hasil. Tuh. Yang ke-8, nilai yang harus dibayarkan harus sama. Berarti di sini pinjaman yang kita berikan maka dikembalikan seperti itu juga porsinya, tidak berlebih dan tidak kurang. Tuh. Selanjutnya mengenai contoh atau gambaran riba dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun sudah jelas dilarang dalam Islam, tapi banyak sekali orang yang tetap melakukan hutang piutang atau jual beli yang mengandung praktik riba. Bahkan mereka berkata, ya, nggak sadar gitu. Padahal kita perlu tahu riba itu bagaimana sih transaksinya. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kita itu juga harus tahu sistem dalam transaksi yang kita lakukan. Kita langsung saja mengenai contohnya. Yang pertama itu ada pegadaian, di mana pegadaian ini kan sebuah lembaga yang menjalankan aktivitas keuangan berbentuk gadai. Contohnya, Anda menggadaikan surat berharga atau barang berupa BPKB, surat tanah, atau yang lainnya. Namun, pegadaian biasanya itu menambahkan biaya administrasi dan bunga wajib dibayarkan ketika Anda menembus barang tersebut untuk kembali. Maka, pegadaian ini termasuk riba. Yang kedua, ada kredit kepemilikan rumah atau KPR. Nah, di mana ini sudah jelas dikatakan riba karena Anda wajib mencicil angsuran berdasarkan harga rumah dan bunga beserta tambahan biaya administrasi setiap bulannya. Berarti sistem dalam yang dilakukan KPR ini termasuk riba. Yang ketiga, ada pinjaman bunga. Ini juga pinjaman bank. Ini juga jelas bentuk ribanya. Karena biasanya kita minjam uang di perusahaan perbankan, lalu dikembalikan dalam jangka waktu 1 tahun lamanya. Di bank ini biasanya memberikan kewajiban supaya kita itu membayarkan uang dalam jumlah lebih besar dibandingkan nilai pokok pinjaman. Maka itu, kita itu diusahakan jangan pernah pinjam uang di bank. Karena apabila dalam kondisi darurat sekalipun, lebih baik pinjamnya itu kepada keluarga atau teman dekat kita aja. Karena sistem dalam bank ini dianggap riba jika kedua pihak, diantaranya pihak pinjam dan pihak pemberi pinjaman itu pastinya itu menyepakati ketentuan tersebut, karena itu di dalam sistem bank itu. Jika pihak peminjam tidak bisa membayar uang pinjamannya dalam jangka waktu tertentu, ia akan dikenakan bunga atau tambahan biaya. Maka itu tergolong riba. Kita membayar bunga. Keempat, transaksi jual beli. Nah, saya beri contohnya itu karena banyak di sini apalagi musim-musimnya jual beli online ya kan. Situ kan misalnya contohnya Shopee gitu kan, ada sistemnya itu kayak Shopee Pay Later, dimana kita boleh minjam uang dari Shopee itu untuk membeli produk yang kita inginkan. Namun selanjutnya kita nyicil ke Shopee-nya. Berarti di situ nyicilnya itu ada lebih kita bayarkan dari harga yang kita belikan. Kita diminta uang kompensasinya atas pinjaman tersebut. Hampir sama kayak pinjam di bank tadi, ada bunga saat mencicilnya. Maka itu tergolong riba.
Lalu yang kelima ada kredit kendaraan bermotor, jelas karena namanya kredit ya kan. Sistemnya itu pasti tergolong riba karena di dalamnya itu terdapat bunga beserta denda yang dibebankan saat membayar cicilan motor. Yang keenam ada praktek kartu kredit, dimana contohnya itu misalnya kamu menerima fasilitas berupa kartu kredit di sebuah perusahaan perbankan, di mana dalam penggunaan transaksi menggunakan kredit card tersebut terdapat denda dan bunga. Transaksi ini biasa dikatakan riba akibat adanya kelebihan hutang. Gitu. Yang ketujuh, memberi hadiah berbentuk hutang. Contohnya itu misalnya saya nih meminjam uang sebesar 5 juta ke teman saya yang akan diangsur selama 5 bulan lamanya. Dalam pelunasannya, ternyata saya itu memberikan hadiah ke teman saya. Ini bisa dikatakan riba sebab mengambil manfaat dari hutang. Terkecuali bila kami berdua itu sudah terbiasa memberi hadiah. Jadi pemberian hadiah ini bukan dikarenakan alasan hutang piutang. Jadi mungkin itu sedikit penjelasan mengenai riba, yang mana kita perlu ingat bahwa dalilnya itu berbunyi kullu qardin jarra naf'am fahuwa riba. Setiap akad hutang piutang yang kita ambil manfaatnya, maka itu tergolong riba. Maka itu perlu ingat, ada manfaat kita memberikan hutang kepada orang itu, maka kita juga termasuk orang yang melakukan riba. Tuh. Ini itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam pemaparan materi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.